warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Rizkiola Rashid. Saya Nur Ibantari, Saya Multazam. Saya Nabila Sarah. dan saya Firza Nadia. Kami dari kelompok 1 kelas B. Program studi gizi. Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang kalsium, fosfor, dan potasium. Untuk lebih lanjutnya, tonton video ini sampai habis ya. Apa sih itu kalsium? Kalsium atau zat kapur adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ca dan nomor atom 20. Sebagai logam alkali tanah, kalsium merupakan logam reaktif yang membentuk lapisan oksida nitrida gelap bila terpapar udara. Kalsium adalah mineral yang paling berlimpah di dalam tubuh manusia. Sekitar 99% kalsium terdapat di dalam tulang dan gigi, dan 1% sisanya terbesar di dalam darah, otot, dan jaringan lainnya. Kalsium memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk yang pertama, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium merupakan komponen utama tulang dan gigi. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang kedua, membantu kontraksi otot. Kalsium bekerja sama dengan magnesium untuk membantu kontraksi dan relaksasi otot. Otot yang kuat, fleksibel, penting untuk pergerakan tubuh, keseimbangan, dan koordinasi. Yang ketiga, mengatur fungsi saraf. Kalsium membantu mengirimkan input saraf ke seluruh tubuh. Hal ini penting untuk fungsi otak, memori, dan suasana hati. Yang keempat, membantu pembekuan darah. Kalsium membantu mempercepat pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Kalsium membantu menjaga tekanan darah normal dan memperkuat otot jantung. Yang keenam, mencegah kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalsium dapat membantu mencegah kanker usus besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menurunkan berat badan. Kalsium dapat membantu meningkatkan metabolisme dan membakar lemak. Pencernaan metabolisme kalsium diserap di usus kecil, terutama di bagian duodenum. Nah, teman-teman, adapun proses pencernaan dan metabolisme kalsium. Kalsium diserap di usus kecil, terutama di bagian duodenum. Proses penyerapan kalsium melibatkan beberapa langkah. Pertama, kalsium dipecah menjadi ion-ion kecil oleh asam lambung. Kedua, ion kalsium kemudian diikat oleh protein membawa kalsium di dinding usus kecil. Ketiga, protein pembawa kalsium membawa ion kalsium ke dalam aliran darah. Keempat, kalsium dalam darah diikat oleh protein pengikat kalsium seperti albumin. Kelima, kalsium kemudian diangkut ke seluruh tubuh untuk digunakan oleh berbagai organ dan jaringan. Setelah kalsium diserap oleh ke dalam aliran darah, ia diangkut ke seluruh tubuh. Sekitar 99% kalsium disimpan di dalam tulang dan gigi. Sisa kalsium dikeluarkan dari tubuh melalui urin dan feses. Kelebihan kalsium. Konsumsi kalsium dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan beberapa efek samping, antara lain, yang pertama, batu ginjal. Kalsium dapat menumpuk di ginjal dan membentuk batu ginjal. Kedua, sembelit. Kalsium dapat memperlambat pergerakan makanan di usus, sehingga menyebabkan sembelit. Ketiga, mual dan muntah. Kalsium dapat mengiritasi perut dan menyebabkan mual dan muntah. Keempat, sakit perut. Kalsium dapat menyebabkan sakit perut dan kram. Kelima, kelelahan. Kelebihan kalsium dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan otot. Keenam, kebingungan. Kelebihan kalsium dapat menyebabkan kebingungan dan perubahan status mental lainnya. Nah, yang terakhir, tekanan darah tinggi. Kelebihan kalsium dapat meningkatkan tekanan darah. Nah,
selanjutnya kita akan membahas mengenai fosfor. Fosfor itu adalah mineral yang paling berlimpah kedua di dalam tubuh manusia setelah kalsium. Sekitar 85% fosfor terdapat di dalam tulang dan gigi, dan 15% sisanya itu tersebar di dalam sel-sel, darah, dan cairan tubuh lainnya. Kemudian, fosfor memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi yang pertama itu membentuk dan memelihara tulang dan gigi. Fosfor bekerja sama dengan kalsium untuk membentuk hidroksipatit, yaitu mineral utama yang menyusun tulang dan gigi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memproduksi energi. Fosfor merupakan komponen penting dari ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan molekul yang berfungsi menyimpan energi di dalam sel. Kemudian yang ketiga, membantu fungsi saraf dan otot. Fosfor membantu mengeringkan impuls saraf ke seluruh tubuh dan membantu kontraksi dan relaksasi otot. Otot yang kuat dan fleksibel penting untuk pergerakan tubuh, keseimbangan, dan koordinasi. Kemudian fungsi berikutnya yaitu menjaga keseimbangan pH tubuh. Fosfor membantu menjaga keseimbangan pH dalam darah dan cairan tubuh. Keseimbangan pH ini, keseimbangan pH yang tepat itu penting untuk fungsi organ dan sistem tubuh yang optimal. Kemudian, membantu penyerapan vitamin dan mineral lainnya. Fosfor membantu penyerap vitamin seperti vitamin D, kalsium, dan zat besi ke dalam tubuh. Vitamin dan mineral ini penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, fungsi yang keenam yaitu membantu metabolisme protein dan lemak. Fosfor membantu metabolisme protein dan lemak di dalam tubuh. Metabolisme protein dan lemak penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, produksi energi, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Nah, selanjutnya proses pencernaan dan metabolisme fosfor. Yang pertama itu ada penghancuran makanan. Fosfor dalam makanan terutama ditemukan dalam bentuk fosfolipid, asam nukleat, dan juga fosfoprotein. Ketika makanan masuk ke dalam usus, enzim seperti amilase, lipase, dan protase menghancurkan makanan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Nah, yang kedua itu ada penghancuran fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari fosfat dan lemak akan dihancurkan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan juga fosfat. Yang ketiga ada penghancuran asam nukleat. Asam nukleat seperti DNA dan RNA dihancurkan oleh enzim nuklease menjadi asam nukleotida yang kemudian dihancurkan menjadi asam nukleotida yang lebih sederhana. Yang keempat ada penghancuran fosfoprotein. Fosfoprotein yang terdiri dari fosfat dan protein dihancurkan oleh enzim protase menjadi asam amino dan juga fosfat. Yang kelima, absorpsi fosfor. Fosfat yang dihasilkan dari penghancuran makanan diabsorpsi oleh tubuh dalam bentuk ion fosfat yang larut. Absorpsi fosfor terjadi di usus halus di mana fosfat diabsorpsi secara aktif dengan bantuan benzena dan juga vitamin D. Nah, kelebihan fosfor dapat memicu beberapa efek negatif pada tubuh seperti masalah ginjal. Kelebihan fosfor dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit ginjal seperti nefropati kronis. Lalu ada resiko serangan jantung dan stroke. Kelebihan fosfor juga dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Kerusakan tulang. Kelebihan fosfor dapat menyebabkan kerusakan tulang yang dapat berakibat seperti pada osteoporosis dan penurunan kualitas tulang. Nah, yang keempat ada efek pada keseimbangan pH. Kelebihan fosfor dapat mengganggu keseimbangan pH dalam tubuh yang dapat berakibat pada beberapa penyakit. Sementara itu, kekurangan dari fosfor dapat memperburuk beberapa kondisi kesehatan seperti penyakit diabetes. Kekurangan fosfor seperti penyakit diabetes. Kekurangan fosfor dapat memperburuk penyakit diabetes karena fosfor berperan dalam regulasi metabolisme glukosa. Yang kedua ada anemia. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan anemia yang dapat berakibat pada penurunan kualitas darah. Yang ketiga ada sakit tulang. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan sakit tulang yang dapat berakibat pada penurunan kualitas tulang. Yang keempat, mudah mengalami infeksi. Kekurangan fosfor juga dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi karena fosfor berperan dalam sistem kekebalan. Apa sih yang dimaksud dengan potasium itu? Potasium atau kalium memiliki dua pengertian utama, yaitu yang pertama unsur kimia.
Kalium adalah unsur kimia dalam tabel periodik dengan lambang K. Kalium juga termasuk golongan logam alkali yang bersifat lunak, berwarna putih keperakan, dan sangat reaktif, terutama di udara dan air. Yang kedua yaitu mineral dalam tubuh. Kalium juga merupakan salah satu jenis mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur fungsi otot dan saraf, serta memelihara kesehatan jantung dan ginjal. Kemudian ada pun fungsi utama dari kalium, yaitu yang pertama menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Kalium membantu mengatur jumlah air di dalam dan di luar sel serta menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium dan klorida. Yang kedua yaitu mengatur fungsi otot dan saraf. Kalium berperan dalam transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga yaitu memelihara kesehatan jantung dan ginjal. Kalium membantu mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Kalium juga membantu ginjal dalam membuang limbah dan mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Adapun efek kelebihan kalium atau hiperkalemia memiliki gejala kelemahan otot, kesemutan, dan mati rasa, mual dan muntah, diare, nyeri perut, detak jantung tidak teratur, kebingungan dan kejang. Penyebabnya yaitu konsumsi suplemen kalium berlebihan, penyakit ginjal, diabetes, dehidrasi, dan beberapa obat tertentu. Sedangkan kekurangan kalium atau hipokalemia memiliki gejala kelemahan otot, kram perut, kelelahan, palpitasi jantung, tekanan darah rendah, sembelit, kebingungan, depresi. Penyebabnya yaitu diare atau muntah berlebihan, berkeringat berlebihan, konsumsi obat diuretik, penyakit ginjal, atau gangguan makan. Pengaturan pencernaan dari penerapan kalium atau potasium dalam tubuh melibatkan beberapa proses dan tahap utama. Yang pertama, penyerapan dosis halus. Kalium dari makanan diserap pertama dosis halus. Penerapan ini difasilitasi oleh proses pasif dan aktif. Proses pasif terjadi melalui difusi, sedangkan proses aktif melibatkan pemasukan melalui sel-sel memotong usus dengan bantuan pompa ion. Yang kedua, distribusi dalam tubuh. Setelah diserap, kalium memasuki aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Kalium sangat penting untuk fungsi seluler, terutama dalam menjaga potensial listrik, membran sel, dan kontraksi otot. Yang ketiga, pengaturan oleh ginjal. Ginjal memainkan peran kunci dalam pengaturan kadar kalium dalam darah melalui proses filtrasi, deabsorpsi, dan sekresi di nefron atau unit fungsional ginjal. Tubuh dapat mengeluarkan atau menyimpan kalium sesuai kebutuhan. Hormon aldosteron dari kelenjar adrenal membantu meningkatkan ekskresi kalium melalui urin. Yang keempat, peran hormon. Selain aldosteron, hormon lain seperti insulin juga mempengaruhi kadar kalium. Insulin membantu meningkatkan pengambilan kalium ke dalam sel-sel tubuh. Yang penting terutama setelah makan ketika kadar kalium darah cenderung meningkat. Yang kelima, ekskresi. Selain melalui urin, kalium juga dapat diekskresikan melalui keringat dan tinja, meskipun dalam jumlah yang kecil dibandingkan ekskresi oleh ginjal. Nah, berikut adalah beberapa sumber dari kalsium, fosfat, dan potasium. Sumber kalsium bisa kita dapat dari produk susu seperti susu, yogurt, atau keju. Nah, sayuran berdaun hijau seperti bayam, kale, dan brokoli. Makanan laut juga mengandung kalsium loh, ikan sarden, salmon, terutama yang dimakan dengan tulangnya. Dan yang terakhir, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang almond, biji wijen, dan biji chia. Nah, untuk sumber fosfat, kita juga bisa mendapatkannya di produk susu seperti susu, yogurt, dan keju. Nah, fosfat juga terdapat di daging dan ikan seperti daging sapi, ayam, ikan, dan telur. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga terdapat fosfat seperti kacang polong, kacang kedelai, dan biji bunga matahari. Nah, makanan yang diperkaya juga ada loh, minuman seperti sereal dan yang diperkaya fosfat.
Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.